Jejak Misteri Alam Gaib. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Salam sejahtera, salam swastiastu, salam kebajikan, salam namo buddhaya untuk kita semua. Salam saya sampaikan kepada guru-guru saya, para alim ulama. Wabil khusus salam saya sampaikan kepada keluarga besar Nahdliyin seluruh Nusantara, seluruh dunia, dan khususnya untuk jamaah saya Padepokan Cakraloda Nusantara dimanapun berada yang dirahmati Allah, insya Allah juga akan dimuliakan. Dan salam juga untuk sahabat-sahabat setia yang selalu menemani, terus mengikuti channel-channel saya. Insya Allah akan menjadikan ladang keberkahan dan kemanfaatan untuk kita semua. Amin Allahumma amin. Alhamdulillah, ternyata saya menunggu datangnya dukun, ternyata tidak kunjung datang ya. Ternyata tidak kunjung datang. Dan katanya salah satu ada pendai atau penceramah yang mungkin dirinya digelari atau disebut-sebut oleh Ustadz akhir zaman atau Ustadz yang suka mengukur-ngukur keadaan bumi dan akhirat. Dan mungkin saya katakan sosok Ustadz tersebut adalah mungkin beliau itu penjaga pintu akhirat kali ya, atau mungkin itu takmir yang suka nyapu-nyapu di depan pintu akhirat, entah itu akhirat bagian neraka atau akhirat bagian surga, wallahu alam. Karena salah satu ustadz, dan ada satu ustadz yang selalu lantang teriak-teriak, apalagi kemarin sebelum Ramadan dia mengatakan akan terjadi dukun turun ke bumi pada tanggal 15 Ramadan alias tanggal 8 Mei 2020 atau 15 Ramadan, pertengahan Ramadan tahun 1441 Hijriah, di mana di dalam hadis yang dia sebutkan itu akan terjadi hantaman meteor yang akan mengakibatkan dukun atau asap tebal yang menyelimuti bumi. Ternyata saya dan jamaah dan santri-santri dan keluarga besar saya dan tetangga-tetangga dan masyarakat saya mengajak kepada mereka untuk menunggu atau kita menyambut, tidak tidur ya, sehari semalam tidak tidur hanya untuk menunggu dukun. Apakah benar apa yang dikatakan oleh seorang ustadz tersebut? Apakah salah atau benar? Maka saya katakan kemarin seperti video saya yang kemarin itu, saya 2 kali upload video saya menentang statement atau pernyataan yang ada di dalam video, yaitu videonya mungkin Maher Atwalibi, mungkin Sugino Raharja, mungkin videonya UAS, atau mungkin videonya Uha ya, Ustadz Adi Hidayat sama Ustadz Abdul Somad dan Buya Yahya Cirebon dan Tengku Zulkarnain atau siapa itu namanya, saya nggak tahu tuh, nggak kenal saya. Pokoknya mereka lah yang selalu teriak-teriak dan selalu merasa dirinya atau kelompok mereka itu paling benar, sehingga mereka itu selalu mengorek-ngorek atau menyikut kanan nyikut kiri orang-orang NU ya. Dan akhirnya mereka memberikan sebuah statement yang dimana itu terdapat ada di dalam salah satu hadis yang saya katakan sebetulnya mereka sudah tahu kalau hadis tersebut adalah hadis doif. Tapi yang saya herani, yang saya jadi bertanya-tanya, kenapa mereka tetap menyuarakan atau mengatakan di dalam sebuah sosial media dengan lantang dan dengan lancar sekali, seperti seakan-akan kata-kata mereka itu seperti meramalkan sesuatu ya, seperti peramal. Yang saya pertanyakan itu adalah mereka itu ustadz, pendai, penceramah, atau paranormal, atau dukun. Nah,
Kalau mereka penceramah, tentunya mereka tahu kalau di dalam hadis yang do'if itu sudah tentu hadis do'if itu adalah hadis yang tidak ada kebenarannya. Kalau tidak benar, maka kenapa dibicarakan? Kan kalian selama ini teriak-teriak paling benar, teriak-teriak tentang kebenaran. Nah, khilafah apanya? Terus merasa paling benar. Apalagi di dalam hadis yang do'if itu kalian terang-terangan mengatakan tanggal 15 Ramadan alias tanggal 8 Mei 2020 akan datang, terdapat sebuah fenomena hantaman meteor menghantam bumi sehingga akan mengakibatkan sebuah dukon atau asap tebal ya. Tapi ternyata selama ini atau saya sehari semalam saya menunggu datangnya dukon atau datangnya meteor, ternyata tidak ada. Yang ada orang-orang kadrun mengedit sebuah tayangan meteor jatuh ke Surabaya atau ke Indonesia. Itu adalah hoax. Bagi siapa yang menebarkan hoax, itu adalah kaum Dajjal. Dan bagi siapa yang suka menebarkan hoax atau mencaci maki atau memfitnah atau membuat sebuah perpecahan, maka di situ adalah bukan kaum baginda Rasulullah SAW, maka di situ adalah umatnya Dajjal. Dan tentunya saya sangat prihatin sekali. Selama ini banyak sekali ustadz-ustadz yang teriak-teriak di jalanan takbir, khilafah, dan banyak sekali selama ini para ustadz atau gerombolan-gerombolan yang nggak tahu diri, yang nggak punya muka, mungkin saya katakan bermuka dua ya, seperti video ini, seperti gambar ini. Ini menggambarkan gerombolan-gerombolan yang membakar bendera PKI. Yang jadi pertanyaan, mereka kan teriak-teriak Indonesia sudah muncul PKI sudah muncul lagi di Indonesia dan harus dibasmi PKI tersebut. Oke, saya menyikapinya begini, PKI sudah hilang dan PKI sudah mati di muka bumi ini. Kalaupun ada antek-antek PKI, maka masih perlu dipertanyakan, siapa yang teriak-teriak PKI dan kenapa kalian atau mereka kelompok mereka itu tahu kalau PKI itu muncul lagi di Indonesia, sedangkan kami semua tidak tahu. Hanya orang-orang PKI lah yang tahu kemunculan PKI tersebut. Begitu. Dan kenapa gambar tersebut yang tadi ini mereka berjubah, mereka berpakaian agamis, berpakaian muslim, berpakaian seperti layaknya kiai, layaknya habaib, terus lalu teriak-teriak di tengah jalan membakar sebuah bendera berlambang PKI. Yang saya pertanyakan, mereka mendapatkan bendera PKI itu dari mana? Yang saya pertanyakan begitu. Mereka mendapatkan bendera PKI itu dari mana? Apakah mereka mendapatkan dari hasil perampasan, merampas orang dari tangannya orang-orang PKI, atau mereka sengaja membuat bendera sendiri, membuat bendera mungkin di tempat sablon, di tempat jahit, lalu dibentuklah bendera berwarna merah, ada lambang arit dan palu, yaitu seperti kebangsaannya orang-orang PKI ya. Kalau mereka memang sengaja membuat bendera PKI, berarti justru mereka lah yang PKI. Karena selama ini orang-orang yang membuat bendera PKI itu adalah PKI sendiri. Kalau bukan orang PKI, maka tidak akan berani membuat bendera PKI lalu terang-terangan di tengah jalan membakarnya. Sehingga teriak-teriak seolah-olah mereka menyalahkan pemerintah dan menyalahkan MUI atau Nahdlatul Ulama. Padahal mereka sendiri yang tidak sadar, bahkan saya katakan mereka ini sebetulnya bukanlah orang-orang yang, saya rasa bukanlah seperti orang-orang yang berumat muslim ya, tapi saya rasa mereka adalah sebuah antek-antek atau kaum-kaum yang munafik, yang berkedok muslim, bertujuan untuk menghancurkan Islam sendiri. Maka dari itu saya wanti-wanti kepada teman-teman, sahabat-sahabatku semua,
hati-hati dan waspada, jangan mudah kita masuk ke perangkap orang-orang yang tidak punya muka, alias bermuka dua kali ya. Semoga kita semua sehat di bulan Ramadan ini, apalagi di tengah-tengah pandemik COVID-19 ini. Semoga kita semua sehat dan dijauhkan dari mara bahaya, dan dijauhkan dari sifat-sifat dengki, iri, sombong, takabur, dan dijauhkan dari namanya fitnah-fitnah dajjal, fitnah-fitnah kelompok-kelompok radikal. Dan semoga kita semua dilindungi, keluarga kita semua dilindungi. Semoga yang ada, teman-teman yang ada di perantauan selalu diberikan kesehatan dan selalu diberikan kebaikan jasmani maupun rohani. Terus waspada dan terus jaga diri, hati-hati. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam akal waras.